Aku bakal kasih tahu kamu teka-teki logika paling susah lagi nih. Eits, tapi aku mau kasih tahu jawaban dari teka-teki sebelumnya guys. Jadi jawabannya wanita yang sebelah sini guys. Kalian coba lihat aja tuh. Tangan si wanita memiliki tentakel seperti gurita ya. Dan ada antena di kepalanya tuh. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang perempuan bernama Mira yang kaya banget guys. Ia memiliki banyak perhiasan dan ada satu kalung berlian yang harganya super duper mahal banget. Karena kalung berliannya yang mahal, banyak orang yang iri sama dia guys. Bahkan ada beberapa orang yang pernah mau mencurinya. Ia juga memiliki anak laki-laki bernama Bayu. Keesokan paginya Bayu mau pergi ke sekolah dan ia mengatakan, "Bu, Bayu pergi berangkat sekolah dulu ya." Pada siang harinya, Mira mendapatkan telepon dari seseorang guys. Orang itu mengatakan kalau ia sudah menculik anaknya. Ia akan membebaskan anaknya kalau Mira mau menyerahkan kalung berliannya. Mira mengatakan, "Baik, jika dia adalah anak saya akan menyerahkan kalungnya." Anak yang diculik berteriak, "Mama tolong, ini aku anakmu." Mira mengatakan, "Saya mau memberikan pertanyaan kepada anak saya dulu. Jika dia adalah anak saya, dia pasti tahu jawabannya." Pertanyaannya adalah, orang apa yang kalau berenang rambutnya nggak pernah basah? Beberapa menit kemudian anak itu terdiam dan gak bisa menjawabnya. Lalu Mira menutup teleponnya dan ia tahu kalau itu bukan anaknya guys. Kalau menurut kamu, kira-kira apa jawabannya nih? Coba jawab dan aku beri waktu 10 detik. Hayo, kalian ada yang tahu nggak nih? Jadi jawabannya, orang yang kalau berenang rambutnya nggak pernah basah adalah orang yang botak. Karena ia nggak punya rambut guys. Mungkin itu teka-teki rahasia milik keluarganya yang sudah disiapkan untuk keadaan yang seperti ini ya guys. Teka-teki kedua. Pada hari Minggu, Yudi lagi berada di sebuah taman yang bagus banget guys. Ia berniat mau bersantai karena hari itu ia lagi libur kerja. Saat Yudi berjalan-jalan di taman, tiba-tiba ada seseorang memukulnya dari belakang sampai ia pingsan guys. Dan gak lama kemudian, Yudi tersadar dan semua uangnya udah diambil sama orang yang mukul dia. Polisi langsung datang dan langsung menyelidiki kasus tersebut. Ketika diselidiki ada 3 orang yang dicurigai, salah satunya adalah si pencuri tuh. Ketiga orang itu adalah kakaknya Yudi, tetangganya, dan satu orang yang gak dikenal. Polisi langsung bertanya, "Apa yang lagi kalian lakukan di sini?" Kakaknya mengatakan, "Aku adalah kakaknya Yudi. Aku baru aja pulang dari bank dan mana mungkin aku pelakunya." Tetangganya mengatakan, "Aku baru aja sampai di sini dan aku juga mau bersantai di taman ini." Orang yang gak dikenal mengatakan, "Aku lagi mencari alamat rumah temanku dan aku lagi beristirahat di sini." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang itu, menurut kamu siapa pelakunya nih? Coba jawab cepat selama 10 detik ya guys. Jadi jawabannya adalah kakaknya Yudi karena ia berbohong kalau ia baru pulang dari bank. Padahal hari itu lagi hari Minggu dan semua bank pastinya nggak ada yang buka ya. Hayo, siapa nih yang terkecoh? Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang nenek tua yang kaya raya guys. Dia tinggal di sebuah rumah dan tinggal bersama dengan orang yang bekerja di rumahnya. Pada pagi harinya, ada seorang tukang pos yang datang membawa surat untuk nenek itu. Tapi nenek itu nggak membuka pintu rumahnya tuh. Karena khawatir si tukang pos langsung menelpon polisi untuk meminta bantuan. Kemudian polisi datang dan langsung mendobrak pintu tersebut guys.
polisi menemukan nenek tua itu udah nggak bernyawa di dalam kamarnya. Lalu polisi langsung bertanya kepada 3 orang yang dicurigai pembunuhnya guys. Tukang pos mengatakan, aku selalu membawakan surat setiap hari Sabtu dan Minggu dan kemarin aku lihat dia baik-baik saja. Pembantunya bilang, aku baru aja membersihkan kamarnya dan saat aku lihat dia masih baik-baik saja. Satpamnya mengatakan, aku baru aja sampai di sini tadi malam, aku lihat dia dan dia kelihatan seperti baik-baik saja. Kalau melihat dan mendengar dari pernyataan orang tersebut, menurut kamu siapa pelakunya nih? Coba jawab cepat selama 10 detik ya guys. Hayo, kamu ada yang bisa jawab nggak nih? Jadi pembunuhnya adalah pembantunya guys. Karena ia berbohong kalau ia baru membersihkan kamar si nenek. Padahal kalau kamu lihat, kamarnya masih berantakan banget tuh. Teka-teki keempat. Pada suatu hari, ada seorang wanita jahat bernama Gaby yang suka membunuh pacarnya guys. Setiap hari ia selalu menemukan cara untuk membuat pacarnya terkapar. Suatu hari ia mau bertemu dengan pacarnya Gilang. Gilang adalah seorang dokter mata yang terkenal guys. Saat makan malam, Gilang sangat grogi saat melihat Gaby. Karena sangat grogi, Gilang pergi ke toilet dan menaruh semua barang-barangnya di meja makan. Setelah dari toilet, ia memakai obat mata yang biasa ia pakai setiap hari. Mereka sangat senang bisa makan malam bersama dan langsung mengantarkan Gaby pulang. Keesokan harinya, Gilang ditemukan sudah meninggal di dalam rumahnya guys. Polisi memeriksa semua barang bawaannya dan gak ada yang mencurigakan. Kalau menurut kamu, kira-kira kenapa Gilang bisa meninggal nih? Coba jawab cepat selama 10 detik. Hayo, kamu ada yang tahu nggak? Jadi jawabannya adalah di obat matanya. Karena saat Gilang ke toilet dan menaruh semua barang-barangnya, Gaby memasukkan racun lambat ke dalam obat tetes matanya Gilang guys. Teka-teki kelima. Pada suatu hari, ada seorang wanita cantik bernama Nisa. Ia mendapat telepon dari pacarnya dan pacarnya mengajak ia untuk jalan-jalan nanti malam. Nisa terlihat sangat senang banget guys. Ia langsung bergegas untuk langsung bersiap-siap. Ia memutuskan untuk mencari baju yang cocok untuk pergi nanti malam. Saat sudah menemukan baju yang cocok, ia langsung menggantungnya dan langsung bergegas mandi. Tapi pada saat ia masuk ke dalam kamarnya, bajunya kotor penuh dengan cat tuh. Ia sangat marah dan langsung memanggil ketiga adiknya. Ia bertanya kepada ketiga adiknya, siapa yang mengotori bajuku? Adiknya Riri mengatakan, tadi aku lagi baca buku di kamar dan aku nggak tahu apa-apa. Sisi mengatakan, aku lagi makan di ruang tamu, lalu buat apa aku mengotori bajumu? Rosa bilang, aku baru aja selesai mandi dan aku mana tahu kalau bajumu kotor. Kalau mendengar pernyataan dari ketiga adiknya, menurut kamu siapa pelakunya nih? Coba jawab cepat selama 10 detik. Hayo, kamu ada yang curiga nggak? Jadi jawabannya adalah Rosa guys. Karena di baju dan tangannya ada bekas cat yang sama seperti cat di baju Nisa ya guys. Teka-teki keenam. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa jawabannya nih? Jadi ada seorang penjahat yang mau mencelakai banyak orang guys. Dia menyamar menjadi seorang chef untuk mengacaukan pesta. Dicurigai dari kedua chef tersebut adalah penjahatnya.
Menurut kamu, mana yang bukan safe nih? Coba jawab dan aku hitung mundur 10 detik dari sekarang. Kalau kamu tahu jawabannya, coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Nah, itu dia teka-teki logika paling-paling susah yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu adalah orang yang jenius. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Oh ya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out.